medical bypass. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama Mahardika di sini ya guys ya. Oke, jadi kita akan belajar anatomi dari si jantung ini ya guys ya, atau core atau kardio. Check it out. Oke, yang pertama ada toraks di sini ya guys ya. Nah, toraks ini kalau aku bisa lihat ya, ini dia kayak sarang burung ya guys ya. Dimana kalau kita lihat nih sarang burung itu dia pasti selalu melindungi apa yang ada di dalamnya ya, apapun itu. Nah di sini dia melindungi si organ-organ vital. Ada dua nih, ada jantung sama paru ya, atau ada core atau ada si pulmo ya. Pulmo ada dua, jantung ada satu ya. Nah, dilindungi itu kenapa? Karena dia sangatlah vital gitu ya. Karena dia membawa darah, karena dia membawa oksigen. Kalau dia rusak gitu ya, kalau dia rusak otomatis ya sangatlah kritis nantinya ya kalau pasien-pasien dengan ada trauma toraks, trauma jantung atau trauma pulmonya gitu ya. Nah, di toraks ini ya, kita bisa lihat nih, dia terdiri dari kerangkanya nih ya. Dia disusun nih sama ada kosta ya kan nih yang aku susurin ini adalah kostanya ya. Nah, terus ada sternum ya, sternum, manubrium sterni, corpus sterni dan proses sipoideus ya. Habis itu ada dia ini sebenarnya bisa termasuk bisa enggak juga ya. Ini ada os clavicula ya sama os scapula ya di belakang sini, atau tulang belikat gitu ya, yang belakang dia os scapula. Nah, di bagian belakang di sini ada columna vertebralis ya, atau kolom-kolom kalau bisa nyebutnya ya, adalah tulang punggung lah atau tulang vertebra lah namanya gitu ya. Nah, dia itu ada 12 ya kalau yang di bagian toraksnya ya, atau vertebra thoracalis-nya gitu ya. Sama, semuanya berjumlahnya 12 ya. Sesuai ya. Jadi kostanya ada 12, vertebra thoracalis-nya juga ada 12 gitu ya. Karena dia berasal atau menempel juga ya di bagian vertebra thoracalis-nya sini gitu ya. Cuma yang membedakan gitu ya, jadi kostanya ya kita bisa lihat ini ya. Kalau dulu SD teman-teman pernah dengar nih, tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, sama tulang rusuk melayang gitu. Nah itu benar semuanya ya. Tapi kalau bahasa anatominya ya, costa vera ya, costa vera itu tulang rusuk sejati, jumlahnya dari 7 ya. Terus habis itu habis ada 7, ada costa spuria namanya ya. Costa spuria ini dia jumlahnya ada 3 gitu ya, ada 3, dan costae fluctuantes ya, yaitu jumlahnya ada 2 gitu ya. Maksudnya 2 di sini adalah sepasang, maksudnya ya sepasang gitu ya, jadi kanan sama kiri gitu ya, itu semuanya gitu ya. Kayak gitu. Nah, di antara costa-costa ini itu ada suatu ruang yang kita sebut namanya intercostal space gitu ya. Fungsinya buat apa toh Kak? Nanti fungsinya ini adalah dia buat auskultasi, itu juga bisa. Buat perkusi, itu juga bisa ya. Kenapa kok kita perlu tahu ada ICS atau intercostal space di sana? Untuk tahu nih tempatnya. Oh, batas jantungnya dia melebar nggak ya? Oh, di dalam parunya itu dia ada cairan atau nggak, ada masanya atau tidak, untuk memperkirakan gitu ya nantinya sebagai awal diagnosis dari kita sebelum kita lakukan dari pemeriksaan penunjangnya kayak gitu. Nah, terus di sini di bagian toraks gitu ya, dia itu ada garis hayal ya guys ya. Ini garis hayal. Ini aku tarik dari pertengahan incisura jugularis ya, melewati corpus sternum ya, ini yang garis warna hitam ya. Maaf ada lewat dikit ya, nggak apa-apa ya. Ini kita sebutnya adalah linea. Linea itu ya line dah. Line itu kan garisnya. Linea mediana anterior. Aku singkat ya, linea mediana. Ini aku singkat ya guys ya, tapi tulisannya mediana gini ya guys ya. Mediana anterior ya. Aku singkat anteriornya ANT gitu ya guys ya. Oke ya. Nah, linea mediana anterior ini membagi ini ya, jadi kanan sama kiri sama besar ya. Aku hapus aja deh jelek tulisannya ya. Oke, terus habis itu, habis linea mediana, sebelahnya persis dari linea mediana ya, dia di tepi dari osternum sini ya. Kita tarik garis ya, ini aku pakai warna merah nih ya. Nah,
Ini kita sebutnya adalah maaf, lagi batuk ya. Linea sternalis ya. Linea sternalis ada berapa Kak? Ada 2 ya. Kanan sama kiri nih. Nah, fungsinya buat apa sih Kak linea-linea ini? Ini tuh garis hayal guys ya. Garis hayal yang membuat kita itu nanti mudah untuk menjadi patokan gitu ya nantinya ya. Udah nih, habis linea-linea ini ada linea midclavicularis. Kak, midclavicularis apa itu? Kok kayak di tengah-tengah klavikula? Betul sekali ya. Itu dia garis yang melewati pertengahan dari os clavicula ya. Dia lurus gitu ya. Lurus sejajar ke bawah secara vertikal gitu ya. Nah, ada garis ya. Ini dia agak, ya aku bisa bilang agak lain daripada lain. Kita sebutnya adalah linea parasternalis. Nah, yang mana Kak parasternal ya? Nah, parasternal itu guys, dia antara garis linea midclavicularis dan garis linea sternalis, dia ada lagi garis nih di tengah-tengah mereka persis. Nah, ini kita sebutnya linea parasternalis. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya kita ada yang di belakang ada garisnya nggak Kak? Oh, ada dong pastinya. Sama ya. Kalau di belakang ya kita sebutnya linea mediana posterior ya. Nih, dia sejajar nih sama processus sipoideus. Processus spinosus dari vertebra-vertebra gitu ya. Kalau processus spinosus kan yang ini ya guys ya, yang ini. Kalau ini processus spinosus dari vertebra-vertebra. Nah, selanjutnya harusnya di sini kan ada, nih maaf ya agak aku gambar dikit ya. Ada skapula nih di sini kan ya, nih aku gambar merah ini. Nah, skapula ini dia ada garisnya juga nih, dia melewati dari angulus inferior dari os skapulanya gitu ya. Sret gitu ya. Ini aku hitamin, itu kita sebutnya adalah linea scapularis gitu ya. Nah, itu aja ya guys ya. Terus ada lagi juga, ada linea paravertebralis ya, gambarnya si bagian kanan kirinya dari si linea mediana posterior ya. Nih aku kasih nih ya. Nah, dia biasanya sejajar dengan processus transversus ya dari vertebra-vertebranya kayak gitu. Nah, di sini kalian nanti memudahkan kalian nih ketika memasang EKG, terus habis auskultasi, terus ditanyain dosen, ada misal jejasnya di bagian mana. Nah, itu kalian bisa tahu nih dari garis linea mid clavicularis ke arah medial atau ke arah lateral kayak gitu. Jadi sebagai patokan gitu ya nantinya kalian ya. Kayak gitu. Kita lanjut. Nah, ini ada vertebra. Nah, jadi kalau vertebra thoracalis ini ya, dia itu memang agak bungkuk gini ya, atau kurvaturanya itu memang dia kurvatura yang agak, kalau bisa dibilang kalau orang bungkuk kan kifosis ya kayak gini ya. Dia kurvaturanya memang begini ya, normalnya begini. Jadi dia tidak lordosis ya, tapi dia memang kifosis seperti ini. Tapi kalau orang yang pada kifosis dia lebih turun lagi ini ya nanti ya sudutnya ya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini ada dinding dadanya ya. Nah, di sini kalau kalian pernah lihat aderai gitu ya. Nah, aderai kan gede ini ya, bagian di dadanya. Nah, gede itu namanya otot atau musculus pectoralis major ya. Ini musculus pectoralis majornya nih. Nah, ini kok gak kelihatan nih guys ya. Ada orang-orang ini. Nah, nih yang aku garisin nih. Nah, dia musculus pectoralis major. Kak, kalau ada major pasti ada minor. Nah, minornya yang mana Kak? Ini sampingnya persis. Kalau dibuka ya, dia ada pectoralis minornya nih. Nah, aku garisin, aduh kok warnanya agak kelihatan biru deh. Nah, di biru nih dah kelihatan nih. Nah, dia ada musculus pectoralis minornya. Loh Kak, terus habis itu ada otot apa lagi? Nih, yang sering terlihat ya, ada musculus serratus anterior nih. Nih, dia kayak serat-serat, kayak kalau kalian lihat Ronaldo tuh ya kayak nah itu dia keluar semua tuh serratus anterior kelihatan semua gitu ya. Nah, terus habis itu di dalamnya lagi ada yang namanya, kan tadi aku pernah nyebutin adalah intercostal space. Nah,
ada space di sana ya. Pasti space-nya itu diisi oleh otot gitu ya. Nah, ototnya ada musculus intercostalis ya. Ini ada musculus intercostalis, musculus intercostalis internus sama musculus intercostalis yang externus gitu ya. Nah, bedainnya gimana Kak? Intercostalis internus ya, dia bentuknya kayak huruf A gini ya. Misal nih dia corpus sternumnya ya nih ya. Nah, dia tuh ototnya gini nih. Aku ganti deh warna hijau deh. Nah, dia nih di antara vertebranya nih. Nah, dia ototnya bentuknya kayak huruf A gini. Nah, dia membentuk huruf A gitu ya kan. A gini kan. A kan gini. Nah, nih. Nah, terus habis itu kalau yang musculus intercostalis yang externus ya, dia bentuknya kayak huruf V. Set gitu ya. Kayak gitu. Nah, fungsinya buat apa sih Kak? Ya, itu fungsinya untuk inspirasi sama ekspirasi gitu ya. Membantu gitu ya. Selain ada otot diafragma di bagian bawahnya, ya di bagian bawah toraks, ya kan ada diafragma tuh. Nah, dia itu membantu untuk mempermudah dari paru itu untuk mengembang dan juga mengempis. Oke, kita lanjut saja. Nah, harusan ngomong keluar kan. Nah, di sini dari otot diafragma ini ya, dia adalah batas gitu ya antara rongga toraks dan rongga abdomen gitu ya. Nah, di diafragma ini ya, dia itu ada yang namanya nih suatu kubah gitu ya. Nah, kubah yang aku selusurin ini ya, yang warna apa namanya? Ini sebenarnya dia tendon ya guys ya, centrum tendineum namanya. Nah, ada yang bilang dia punya dua kubah gitu ya, kubah yang kanan sama yang kiri gitu ya, hemidiafragma gitu, hemidiafragma kanan sama kiri gitu. Kalau di foto toraks nanti kelihatan gitu. Nah, terus habis itu ini tuh ada lubang-lubang nih, apa nih Kak? Yang merah tuh pasti arteri ya guys ya. Yang biru itu pasti vena. Oh, bukan gitu ya. Kalau ini memang memudahkan gambarannya ya guys ya, tapi baik arteri ataupun vena ya sebenarnya ya dia memang sama-sama warnanya ya warna pembuluh darah gitu ya. Ya aslinya juga merah gitu. Gitu guys ya. Terus habis itu ini apa Kak? Kok ada kecil nongol nih? Ini agak warnanya bukan merah, bukan biru. Ini oesophagus ya guys ya, atau esophagus ya. Nah, di diafragma ini ya, dia itu ada gambarnya ada 3 lubang gede gitu ya. Ada foramen vena cava ya, foramen kan apa namanya? Lubang ya, foramen vena cava ya, gampang aja. Foramen vena cava berarti foramen untuk vena cava masuk ke dalam diafragma gitu kan. Terus habis itu ada namanya hiatus oesophagus ya, atau lubang untuk masuknya dari oesophagus gitu ya. Dan juga ada dari hiatus aorticus gitu ya. Nah, di sini dia tingginya atau sejajarnya itu ya. Kalau foramen vena cava itu dia vertebra torakal 8 gitu ya. Kalau hiatus oesophagus dia vertebra torakal 10. Kalau hiatus aorticus dia vertebra torakal 12. Nah, hiatus aorticus ini ya, dia itu batas dari aorta torakalis juga ya. Aorta torakalis dia lanjut menjadi aorta abdominalis gitu ya. Nah, cabang pertamanya ini ada ductus thoracicus ini ya tadi ya. Nih, di sini ya ductus thoracicus, terus aorta abdominalis gitu ya. Ini dia di sini semua gitu ya. Nah, selanjutnya dari diafragma ini ya, dia itu apa ya namanya? Dia ada suatu, kalau aku bisa bilang ada trigonum sternocostae gitu ya, di bagian sini gitu ya. Dia untuk tempat lewatnya dari vena thoracica interna, atau kalau arterinya ya itu arteri thoracica interna, atau kita sebutnya arteri mammaria interna gitu ya. Seperti itu. Nah, diafragma ini dia fungsinya untuk membatasi itu gitu. Nah, gimana Kak kalau misal ada diafragmanya tiba-tiba bolong gitu Kak? Ya otomatis rongga yang di abdomen bisa naik nih ke bagian toraks gitu ya. Contohnya nih apa namanya? Bisa aja esofagusnya dia bisa masuk ke bagian toraks gitu. Itu juga bisa kayak gitu.
Gitu ya guys ya. Kita lanjut. Nah, ini ada vaskularisasi toraks. Nah, aduh kak pusing ini kak. Ini anggap aja kayak pipa gitu ya guys ya. Pipa. Oke. Nih, kita dari yang aorta dulu ya. Sebenarnya yaitu dia aorta thoracalis itu dia kan lanjutan dari arcus aorta ya guys ya. Nah, terus si aorta thoracalis itu dia nyabang gitu ya. Nyabang ke kanan sama kirinya ini. Nah, buat apa? Jadi arteri intercostalis nih yang posterior. Loh, Kak, kalau ada posterior berarti ada anterior. Oke, bisa ya. Dia yang anterior, dia berasal dari arteri mammaria interna atau arteri thoracica interna ini. Gitu. Nah, terus habis itu dia menjalar nih ke kanan sama ke kiri. Gitu, guys. Nah, arteri thoracica interna ini ya, dia berasal dari si arteri subclavia ya, baik dextra maupun sinistra. Dia nanti turun gini. Nah, seperti itu, guys. Nah, nanti si arteris dari mammaria interna sama atau thoracica interna ini dia lanjut nih jadi arteri epigastrika inferior guys ya. Nah, dia lanjut ke bagian di bagian perut gitu ya. Seperti itu. Nah, itu yang memvaskularisasi dari dinding-dinding toraks seperti itu. Nah, ini venanya. Nah, vena itu tuh buat apa sih? Vena itu kan buat aliran pembuluh darah balik ya. Nah, dia itu fungsinya memang dia apa ya, kalau bisa dibilang itu adalah kayak sebagai saluran atau pipa, tapi dia nggak ada pompanya gitu ya. Karena dia alirannya lebih lambat gitu daripada si arteri gitu kan. Nah, di sini makanya si vaskularisasi toraks pada venanya ini lumayan agak banyak ya guys ya di sini ya. Dan juga dia dibantu nih si vena cava inferiornya ini dia dibantu ya oleh yang namanya vena azygos ya. Vena azygos ini dia naik, dia langsung menuju ke vena cava superior gitu ya. Terus ada namanya vena hemiazygos. Nah, vena hemiazygos ini dia bertemu nih di vertebra thoracal 7 di sini ya. Ke vertebra thoracal 8 dia masuk ke vena cava superior gitu ya. Nah, ada kalau ada kata-kata aksesoria di sini ya guys ya, itu dia bisa aja ada, bisa aja enggak kayak gitu. Oke. Kita lanjut. Nah, ini lebih gampangnya nih. Nih, arcus aorta ya kan yang aku telusuri nih. Nah, kalau ke kanan otomatis harus lewat truncus brachiocephalica atau yang kita sebutnya arteri anonima. Gitu ya. Nah, terus habis itu lanjut menjadi arteri subclavia. Nah, arteri subclavia tadi mana? Nah, ini ini arteri subclavia. Nah, dia ada cabang nih. Nah, arteri thoracica interna atau arteri mammaria interna dia masuk nih ke dalam. Gitu. Untuk vaskularisasi dari toraksnya gitu ya. Yang posterior gimana Kak? Nih, lihat nih. Arcus aorta kan nekuk nih ke belakang. Nah, ya udah deh. Dia ke belakang, intercostalisnya ini diisi kayak gitu. Nah, yang perlu diingat adalah arteri, vena dan juga nervus intercostalis ya. Dia itu di bagian tepi bawah kosta tersebut gitu ya. Misal nih arteri kosta 5 deh, kosta 5. Ya arteri, vena sama nervus ya dia di bawahnya persis gitu ya. Nah, pentingnya buat apa sih kalau tahu gitu? Nah, nantinya nih ketika kita melakukan fungsi pleura atau kita lakukan WSD atau kita lakukan apa ya? Insisi gitu ya di bagian toraks ya gitu ya. Kita memakai dari tepi atas kostanya itu ya guys ya. Jadi dia tidak menimbulkan perdarahan yang masif gitu ya. Atau bahkan sampai nggak kerasa lagi di bagian dadanya gitu ya. Jangan sampai ya. Nah, ini sama venanya yang sudah aku tadi sebutin ya. Ini ada vena azygos, vena hemiazygos sama hemiazygos aksesoria ya kalau ada gitu ya. Dia sama-sama
jalurnya nanti ujung-ujungnya ke vena cava superior untuk membantu dari aliran venanya itu agar cepat sampai ke jantung, agar dipompa lagi ke paru, agar dipompa lagi ke seluruh tubuh gitu. Oke, lanjut ya. Ini foto toraks sih guys ya. Oke, kalau foto toraks jantung ya itu wajib PA postero anterior ya. Kenapa kalau nggak antero posterior? Karena kalau antero posterior jantungnya tuh dia lebih gede gitu ya, kelihatannya gitu ya. Nah, sedangkan kita pengennya itu adalah posisi normalnya jantung tuh kayak gimana sih? Makanya kita sebutnya fotonya postero anterior gitu ya. Gitu. Bedanya gimana Kak? Nih, misalnya ini film di tubuh kita nih ya kan. Nih si itunya ya kan, kita sinarnya dari belakang dulu nih kita sebutnya postero anterior. Jadi dia sinar radiasinya dari postero terus ke anterior sini. Nah, untuk melihat apa? Ya, kita buka nih ya guys ya. Melihat ini semua nih ya. Kita lihat paru. Waduh, kok parunya nggak kelihatan? Kelihatan guys. Paru tuh isinya apa tuh? Udara. Udara bisa ketangkep cahaya nggak? Nggak bisa. Nah, berarti otomatis kosong kan ini kan. Apa namanya? Terlihatan cuma vaskularnya aja gitu kan. Nah, itu untuk menandakan kita bahwa tahu kayak kalau itu adalah paru gitu ya. Jantungnya yang mana Kak? Nah, ini jantung nih. Ini yang aku telusurin ini jantung. Nah, ini jantung. Nah, terus ini kelihatan nih vertebrat apa namanya? Toracalisnya. Terus ini kelihatan nih si diafragmanya nih, ya kan? Ini diafragma, ya kan? Kelihatan semua ya. Ini jantung ya, dia ketutupan oleh si paru, si timus ya. Ini timus kalau pada anak-anak ya dia biasanya gede ya. Kalau pada orang dewasa dia udah mulai mengecil gitu ya, bahkan udah bisa jadi jaringan lemak doang gitu. Nah, foto toraks ya. Foto toraks di sini ya, ini untuk gampangannya memudahkan kalian gitu ya. Ini gampangannya jantungnya nih, ya kan. Nah, ini apex cordisnya di sini ya. Terus habis itu bagian ventricle sinistra bagian mana Kak? Ini bagian sini, agak sini. Terus habis itu auricula sinistra, frontus pulmonalis, terus arcus aortanya. Habis itu ada vena cava superior di sini, atrium dextra, baru bagian vena cava inferior di sininya. Nah, sebenarnya kalau foto toraks ini enak dilihat secara langsung ya guys ya. Kalau online kayak gini mah menurut aku nih jujur agak kurang gitu ya. Kita lanjut ke Oke, kita lanjut ke perikardium ya guys ya. Nah, di dalam core ini ya. Jadi sebenarnya core ini dia tuh dilindungi ini sebelumnya ya sama namanya perikardium. Nah, perikardium itu yang kita lihat sekarang ini adalah perikardium parietal gitu ya. Nah, perikardium parietal yang di depan sini, perikardium visceral yang dibaliknya gitu ya. Nah, perikardium visceral dibagi jadi dua. Ada yang fibrosa sama serosa gitu ya. Nah, di antara itu ada yang namanya ruang perikardium. Nah, di situ itu ditemukan ada cairan ya, cairan perikardium. Nah, dia normalnya ya sekitar 15 cc sampai 50 cc lah gitu. Ya 20 gitu. Nah, kalau lebih kurang dari 100 cc itu kita sebutnya adalah efusi perikardium. Kalau cairannya lebih dari 100 cc itu kita sebutnya adalah cardiac tamponade. Nah, tanda-tandanya ada apa ya? Nih, ini ada vena jugularis ya. Nah, otomatis kalau si jantungnya ini dia nggak bisa mengembang, ya otomatis ada distensi vena jugularis, gitu ya. Ada suara jantung menghilang, gitu ya. Bunyi jantung menghilang, gitu ya. Gitu, itu pasti. Gitu. Dan juga ada hipotensi. Kenapa kok hipotensi? Nah, jantungnya nggak bisa mompa, gitu ya. Dia nggak bisa ngembang karena terhimpit dari si cairan itu tadi. Oke, kita lanjut ke mediastinum. Nah, di mediastinum ini ya,
Apa sih Kak mediastinum itu? Ya Allah, toraks kok banyak banget. Nggak, ini gampang guys. Mediastinum. Mediastinum itu adalah ruang jantung gitu ya. Gambarnya rongga dada itu ya. Di tengah-tengahnya itu ada namanya mediastinum. Gitu ya. Nah, mediastinum ini kita bagi nih. Ada mediastinum superior sama mediastinum inferior gitu ya. Nah, di sini di tengah-tengahnya sini ada pelana ya. Pelana transversaria ya. Dia nih. Ini apa nih yang menonjol banget nih? Ini kita sebutnya adalah angulus Ludovici atau angulus Louis gitu ya. Nah, dia ini sejajar nih sama vertebra yang di belakangnya di sekitar vertebra 4 sama 5 lah ya, diskusnya lah gitu ya. Nah, terus habis itu kan dibagi superior sama inferior. Yang superior dibagi lagi jadi 3. Ada yang nah, gini. Ya, ada yang prevertebra, ada yang media, sama retrosternal gitu ya. Nah, fungsinya buat apa sih Kak? Nah, ini gambarnya gini. Retrosternal berarti ini kan tempatnya sempit. Ya, pasti isinya lemak-lemak doang nih ya, timus gitu-gitulah ya. Terus yang tengah nih isinya ada trakea ya. Kalau yang belakang isinya ada esofagus sama arteri-arteri ini juga ada di sini gitu ya. Nah, terus kalau yang di inferior ini dibagi. Ada yang di depan sini ya, depan namanya apa ya, berarti mediastinum anterior. Di tengah namanya apa, mediastinum media. Kalau belakang berarti apa, mediastinum posterior. Jadi harus lengkap ya guys ya. Mediastinum anterior atau enggak tadi mediastinum superior pars retrosternal gitu ya. Atau mediastinum superior pars media gitu. Itu dia harus lengkap ya guys ya. Nah, di depan sini ya kita lihat tadi kan cuma dada cuma lemak-lemak doang gitu ya. Terus tengahnya ada jantung. Terus kalau yang ini yang belakang sini ini ada esofagus gitu ya. Vena azygos, semiazygos, vena cava di sini semua guys ya. Vena cava inferior ya. Oke, terus kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, ini gambar jantung. Ini gambar apa? Berarti vena cava inferior. Ini gambar apa? Vena cava superior. Ini apa nih yang kayak telinga? Ya, telinga anatominya adalah auricula ya guys ya. Nah, ini auricula dextra, auricula sinistra ya kan. Di sini terus ini merah tuh apa Kak? Nah, apa yuk nih? Ini ada truncus pulmonal nih ya. Nah, warnanya jangan. Nah, ini truncus pulmonal ya kan. Nih yang aku arsir ini truncus pulmonal ya guys ya. Saya kok jadi jelek ya guys ya. Tak hapus dulu aja ya. Ini truncus pulmonal. Warna putih. Kalau garisin putih ini truncus pulmonal. Ini ada aorta ya, aorta ascendens, arcus aorta, aorta descendens. Nah, ada 3 cabang ya. Nih, jantung kita letaknya di mana sih? Di kiri ya kan. Kalau mau ke kanan dia harus lewat cabang dulu. Nih yang aku putih-putihin ini adalah truncus brachiocephalica atau arteri anonima ya. Baru dia bercabang lagi. Ada arteri karotis communis dextra sama arteri subclavia dextra gitu ya. Kalau yang kiri dia langsung aja ada arteri karotis communis sinistra, ada arteri subclavia sinistra gitu ya. Nah, ini apa sih Kak ini Kak maksudnya? Ini dia vaskularisasi ke otak gitu ya. Ini ada arteri vertebralis juga nantinya di sini ya. Habis itu ini lanjut, ada yang eksternal sama internal. Kalau internal nanti ke otak, kalau eksternal nanti ke muka, gitu kan. Ini ke jantungnya gitu. Nah, ini aorta nih. Aorta kok gede banget ya Kak? Iya betul, aorta gede. Nah nih, dia lengkungannya gitu lihat arcus aorta. Dia ke belakang dari esofagus ya. Jadi dia keluarnya agak nanti daripada esofagus ya. Terus habis itu di sini ya kita lihat di sini dia di depan trakea dulu, lanjut ke samping-samping ya kan, samping trakea sambung esofagus terus ke belakang. Nah dia lewat dari si ini ya si bronkus
yang sinistra ya, bronchus principalis ya. Sorry, bronchus principalis yang sinistra. Dia lewat terus dia ke tengah sini, lewat hiatus aorticus. Nah ini cabang-cabang ini dia cabang apa ya tadi? Cabang dari arteri interkostalis ya, di belakang ya. Itu. Nah ini aorta juga lagi-lagi ya, ini dari samping ya kelihatannya gini cabang-cabangnya. Dan ini ada foramen vena cava, ada hiatus esophagus, ada apa namanya ya hiatus aorticus juga di sini. Ini belakangnya ya, kayak gini. Oke, kita lanjut lagi ke bagian perikardium ya guys ya. Nah, aku tadi di sini kita bisa lihat nih, ketika jantungnya kita ambil ya, perikardiumnya kelihatan banget nih kan. Nah, ini ya yang aku telusuri ini kita sebutnya adalah sinus transversus perikardii gitu ya. Itu buat apa sih Kak? Situ sinusnya. Itu kita bisa masukin tangan ke sana gitu ya, untuk meraba. Oh, ini benar nih. Ini bentuknya arterinya begini gitu ya. Atau kita bisa menyingsingkan dari arterinya, venanya atau nervusnya yang ada di sekitar sana gitu untuk pembedahan jantung agar lebih aman. Nah, kalau oblikus gimana Kak? Jantungnya kita angkat, kita masuk ini ke bagian vena-vena dari pulmonalis sini gitu ya. Nah, tangannya kita bisa masuk sini kayak gitu. Nah, anatomi dari jantung. Nah, yang depan yang mana? Yuk. Yang kanan, bener ya. Nah, si jantung ini ya, gambarannya kalau aku bisa lihat di sini ya, sebenarnya kan kita tahu ya, jantung itu kita bagi jadi ada 4 ruang gitu ya. Ada atrium dextra, ada atrium sinistra, ada ventricle dextra, ventricle sinistra gitu ya. Tapi ya kalau dari wujud aslinya kayak gini ya kita nggak bisa lihat gitu ya. Ada apex jantung di sini ya. Intinya adalah si jantung itu bentuknya tuh kerucut guys ya. Bentuknya kerucut, dia lebar di bagian atas ya, atas bawah. Ini kan arahnya ke bahu kanan. Dia menuju ke bagian kaki kiri kita gitu kan. Nah, beratnya ini ya dia itu sekitar ya kalau bisa dibilang 300 graman lah ya gitu ya. Kalau yang laki-laki, kalau yang wanita ya 250 graman lah gitu. Nah, terus habis itu dia ada 3 fasies gitu ya. 3 fasies. Apa aja itu Kak ya? Nah, yang jelasnya fasiesnya ada fasies sternocostalis gitu ya. Fasies sternocostalis. Sternocostal. Oke. Sternocostal berarti dia bagian depan. Nah, ini dia fasies sternocostalisnya guys gitu ya. Fasies diafragmatika. Diafragma di bawah jantung. Oke, berarti dia bagian bawahnya jantung nih. Ini fasies diafragmatikanya jantung ya. Terus ada fasies pulmonalis. Pulmonalis berarti dia menghadap ke pulmo. Namanya fasies itu muka ya guys ya, muka yang menghadap ke pulmo gitu ya. Tuh, jadi muka yang menghadap ke pulmo gitu. Nah, si jantung itu ya tadi aku sebut ada apex gitu ya, di bagian ujung kan dia kerucutnya ada ujung di sini gitu ya. Apex jantung sama basis itu dia arteri-arteri besarnya ini atau vena-vena besarnya ini juga itu kita sebutnya basis jantung gitu ya. Terus habis itu ada yang namanya margo. Nah, margo itu batas ya kan. Batas itu berarti oh nih batas. Seret gitu. Seret ya. Dia nikungnya agak agak tajam gini ya. Seret gitu ya. Margo acutus gitu ya. Nah, margo acutus gitu ya. Dia itu namanya acutus atau margo dextra ini dia akut. Akut itu kan ya gitu ya langsung seret gitu ya. Itu ya bagian kanan si jantung nih margo acutus. Kalau margo obtusus ya atau margo sinistra dia bagian kirinya jantung sini gitu. Nah, sudah. Terus habis itu tadi kan aorta, vena-vena sudah ya kan. Habis itu ke auricula gitu ya. Nah, ini auricula yang dextra yang kelihatan. Auricula sinistra kelihatan dikit di sini ya. Kayak gitu. Nah, tadi nih yang aku sebutin tadi, ya sinus obliquus perikardium ya. Jadi dia bisa meraba bagian sininya gitu nanti.
Kayak gitu. Apa sih Kak ini yang gede-gede nih? Ini yang kita sebut namanya adalah sinus koronaria gitu ya. Apa tuh Kak sinus koronaria itu? Nanti penting di bagian vena jantung gitu ya. Sinus koronaria itu nanti perkumpulan semua venanya gitu ya. Yang sebelumnya nanti ujung-ujungnya ke bagian dari atrium dextra gitu ya. Oke. Terus si jantung ini ya, dia itu kan tadi ada 2 atrium, 2 ventrikel udah ya, kanan sama kiri gitu. Ya pasti ada sekatnya dong gitu ya. Coba kita ke gambar selanjutnya. Gitu ya, tadi ini ada fibra atrium sama fibra ventrikel. Kita nanti bahas yang bagian dalam-dalamannya jantung nanti ya. Ini bagian ini ada lagi nanti. Fibra atrium sama fibra ventrikel ya, gambarnya otot bagian atrium sama otot bagian ventrikel gitu ya. Nah, terus ada apa nih? Ada sulcus ya atau parit gitu ya, sulcus interventricularis. Ada yang anterior, ada yang posterior. Buat apa sih Kak? Buat lewat tempat arteri vena di sana. Ya. Udah. Sulcus interventricularis anterior sama posterior gitu ya. Ada. Terus habis itu ketemu nih di sini ada apex cordis gitu ya. Terus kita lanjut ke bagian katup si jantung gitu ya. Katup jantung dia kerangkanya nih ya, yang pinggir-pinggir ini kita sebutnya anulus fibrosis. Nah, di dalamnya ada valvulanya ya. Valva mitral atau valva bikuspid ya, karena dia 2 kuspis ya, kuspis anterior sama kuspis yang posterior gitu ya. Yang posterior yang anterior. Terus kalau ada kuspis septalis ya, untuk trikuspis, kuspis septalis, kuspis anterior, kuspis posterior. Kalau yang valva trunki pulmonalis sama aorta, dia bentuknya kebalik gitu ya. Dia untuk menampung darah gitu. Menampung darah untuk dialirkan ke jantung gitu. Karena jantung dia mendapatkan darah pada fase diastolik. Diastolik itu ketika si valvanya ini menutup. Nah, fase sistolik ya, yang menutup adalah si mitral dan trikuspid gitu ya, atau ketika sistol gitu ya. Sistol itu dia berarti berarti ini gambaran ini adalah ketika fase sistol gitu ya. Nah, kalau fase diastol gitu ya, yang menutup adalah si valva aorta sama valva pulmonalis ini, baru dia bunyi jantung 1 ya, ketika valva mitral dan valva trikuspid menutup. Bunyi jantung 2 ketika valva aorta dan valva trunki pulmonalis dia yang menutup. Kita dengerinnya di mana? Apex cordis ya, untuk valva mitral ya, valva mitral dia apex cordis. Dengerinnya di mana Kak? Auskultasinya di bagian ICS 5, linea midclavicularis sinistra 2 cm ke medial. Kalau yang valva yang trikuspid dia itu di ICS 4 sampai 5 ya, linea sternalis dextra et sinistra ya, ada yang bilang gitu. Kalau yang valva aorta dia ICS 2 linea sternalis kanan. Kalau valva yang trunki pulmonalis dia ICS 2 linea sternalis yang kiri gitu ya. Nah, di setiap itu dia ada sekat-sekatnya ya, nanti ya kita lihat ya sekat-sekatnya kayak gimana sih sekat-sekat jantung tuh. Ini. Ya. Nih, kita lihat. Ini kan dia atrium kita buka, ventrikel kita buka. Ya ini dia ventrikel kanan sama atrium kanan ya. Di sini ya, antara ini dia ada septum interatrial gitu ya. Nah, di bagian septumnya ini ya, dia itu ada yang namanya fossa ovalis ya. Fossa ovalis ini dia dulu adalah foramen ovale gitu ya. Nah, dia ini dulu pada saat bayi gitu ya, dia mempermudah dari sirkulasi si janinnya. Tapi sekarang dia harus menutup, karena kalau tidak menutup, kita bisa sebutnya adalah patent foramen oval gitu ya nantinya ya. Terus habis itu di sini ya, kita lihat di sini ada yang namanya trigonum Koch gitu ya. Trigonum Koch itu apa sih Kak? Dia tempatnya dari si avenot ya, avenot ya, dia di sini. Kalau S-anode di mana Kak? Dia di bagian distal dari vena cava ya, superior ya gitu. Nah,
Trigonum coach ini dia batasnya ada apa? Cuspis septalis, tricuspidalis ya di sini. Terus sama ini bagian dari valvula sinus coronarii ya di bagian bawahnya sini. Di bagian atasnya sini ya dia ada kita sebutnya adalah kita bisa sebutnya adalah foramen oval itu juga bisa gitu ya. Atau bagian septum interatrial itu juga bisa ya dia sebagai batas atasnya sini. Itu. Nah, di sini pada bagian yang kalau aku bisa bilang yang kanan ya sebutnya ya. Ini ada pemegang dari si kuspisnya tadi atau kita sebutnya chorda tendinea gitu ya. Nah, chorda tendinea ini ya dia untuk mencegah dari katupnya tuh bisa jeplak ke sana gitu ya. Jeplak ke sana gitu ya. Nah, terus habis itu ada yang namanya trabecula di sini gitu ya, trabecula septomarginalis. Nah, trabecula septomarginalis itu buat apa sih? Dia buat biar si jantung itu tidak over distensi gitu ya. Atau yang kita sebutnya adalah moderator band gitu ya. Terus ada septum interventricularis di sini gitu ya. Habis itu lanjut ini kalau kanan berarti kan dia lanjutnya ke valva truncipulmonalis gitu ya atau ostium truncipulmonalis gitu ya. Nah, terus habis itu ada nih yang namanya trabecula carnae ya. Trabecula carnae itu apa sih Kak gitu ya. Nah, trabecula carnae itu ya dia itu yaitu tadi ada trabecula septomarginalis, rigi-rigi tidak bernama gitu ya, sama yang satunya adalah musculus papillaris ya. Mana sih Kak musculus papillaris? Musculus papillaris itu nih yang ditempelin sama chorda tendineanya ini. Gitu. Kita bisa lihat nih bedanya ventricle kiri dengan ventricle kanan ya, bedanya jauh ya, ketebalan ototnya ya beda jauh. Lanjut. Nah, ini yang ventricle kiri dia lebih tebal ya. Cuma bedanya adalah dia tidak punya trabecula septomarginalis. Dia hanya punya rigi-rigi tak bernama sama musculus papillaris gitu ya. Nah, dari sini juga kita bisa lihat nih dia dan dari pulmo ya kan, dari vena pulmonalis, darah bersih dong gitu ya, sini ke seluruh tubuh lewat valva aorta ya gitu. Nah, di sini juga nih dia kayak ada kantong nih. Nah, ini adalah buat si arteri koronarianya. Dia masuk ke sana. Namanya. Nah, kita ke inervasi jantung ya guys ya. Maaf ya guys, agak pilek dikit ya. Nah, dari inervasi jantung gitu ya. Inervasi jantung itu sebenarnya semuanya ini kita sebutnya adalah plexus cardiacus ya. Nah, plexus namanya aja plexus itu anyaman ya kan. Anyaman itu berarti dia apa ya nyebutnya? Ya anyaman ya. Ya anyaman, bener. Anyaman di mana terdiri dari yang dia parasimpatis sama dia yang simpatis gitu ya. Kalau simpatis dia berasal dari truncus sympathicus ya, dari ganglion cervical superior, cervical medial sama cervical inferior, sama yang bagian ganglion paravertebra 1 sampai 5. Itu untuk kardioakselerator. Karena dia simpatik ya, simpatik jantung itu untuk duk gitu, nama kencang. Kalau yang bagian nervus vagusnya atau parasimpatiknya gitu ya, atau kardioinhibitornya, ya cabang dari nervus cardiacus superior et inferior et thoracalis gitu. Jadi ada 3, nervus cardiacus superior, nervus cardiacus inferior, sama nervus cardiacus yang thoracalisnya gitu. Nah, ini nih kemarin ya, ketika konduktorium jantung. Nih tadi nodus atrioventricularis di trigonum coach ya tadi ya.
Nodus atrioventricularis ya di trigonum Koch ya dia nih ya, bener ya. Nah. Oh ya, aku baru ingat tadi batas yang ininya tadi ada apa namanya, ostium dari vena cava ya. Ya. Terus habis itu nih ada nodus SA, nodus AV ya. Terus habis itu fasciculus atrioventricularis, kanan ke kiri ya, crus dextra, crus sinistra, RBB sama LBB gitu ya. Terus lanjut ke bagian serabut Purkinje-nya gitu. Ini EKG-nya ya, berarti ada gelombang P, berarti ada SA node, apa namanya, AV node dia buat relaynya gitu, QRS dia depolarisasi dari ventricle gitu ya. Kalau repolarisasi ventricle dia gelombang T gitu. Nah, si vaskularisasi jantung nih. Nah, aku jadi ingat juga tadi ya, di antara dari ventricle kiri dan kanan ya, dia ada septum ya, septum interventricularis ya, makanya gitu ya, kayak gitu, pembatas aja sih sebenarnya. Nah nih dia nih dapat nih arteri coronaria dextra sama arteri coronaria sinistra gitu ya, gitu. Yang nih ini dextra nih, dextra dia jalan ke bagian belakang jantung ya. Kalau senang ikut apa namanya, kalau di EKG nanti dia beda. Apa ya, nyebutnya dia right RCA, right coronary artery ya, bagian posterior si jantung atau bagian inferior jantung dia biasanya. Kalau yang left coronary artery ini atau kita sebutnya left main itu dia apa namanya, bagian jantungnya ini ya seluruhan dulu, dia baru dibagi dua. Ada LAD, left anterior descendant, sama left circumflex gitu ya. LAD dia untuk depan jantung, untuk anterior jantung. Kalau yang left circumflex untuk di bagian lateral jantung. Oke. Kita lanjut saja ke bagian masih vaskularisasi ya guys ya. Nah, nih tadi nih di bagian arteri coronaria dextra dia ada arteri marginalis ya. Nah, di arteri marginalis ini dia untuk menuju ke yang bagian atrium dan ventricle dextra. Nih, habis itu ada cabang ke nodus AV, nodus SA, sama nodus arteri interventricularis yang posterior gitu ya, kedua dinding ventricle yang di bagian belakang gitu ya, karena posterior. Kalau sinistra dia ada arteri interventricularis yang anterior sama arteri circumflex gitu ya. Kalau yang anterior dia ke marginalis yang sinistra ini ya, bagian ventricle sinistra sini. Ya, kalau yang circumflex ya dia di bagian atas, berarti dia bagian atrium dan ventricle yang sinistra di bagian sini gitu. Nah, terus bagian gambar satunya nih. Apa sih Kak ini gede-gede ini? Ini kita sebutnya sinus coronarius ya. Sinus coronarius itu apa sih Kak? Sinus coronarius itu ya kumpulan gitu ya dari istilahnya apa ya kalau nyebutnya? Nanti bermuaranya gitu ya, vena-vena di jantung ya. Nah, berasal dari mana aja? Vena cardiaca magna, nih kelihatan cardiaca magna. Vena cardiaca parva, nih kelihatan. Vena cardiaca media, nih kelihatan di sini. Vena posterior ventricle sinistra, nih. Sama dia ada vena obliqua atrii sinistri gitu. Mana ya? Ada nggak? Oke, nggak kelihatan ya yang vena obliqua sinistrinya itu. Nah, ini dia. Si arteri sama jantung. Arteri sama vena. Kalau vena dia ada katupnya, otomatis dia nggak bakal kebalik gitu ya, kecuali kalau ada katup yang rusak. Nah, itu dia baru kebalik gitu ya. Nah, terus kalau arteri ini nih, dia lihat. Dia ke seluruh tubuh nih. Banyak banget vena dari seluruh tubuh ke jantung gitu ya. Jantung ke seluruh tubuh, vena menuju jantung ya. Arteri ke seluruh tubuh, vena menuju jantung. Ya, gampang-gampangnya kayak gitu. Nah, ini sirkulasi janin. Di sirkulasi janin dia dari plasenta nih, ya kan? Plasenta ya, dia ke bagian vena umbilicalis ya, vena umbilicalis, terus habis itu ke
bagian bagian mana nih, ductus venosus arantii ya. Terus habis itu vena umbilicalis sudah tadi ya. Terus habis itu ke vena cava inferior, ke bagian dari atrium dextranya. Atrium dextra nanti ada yang ke kiri ya lewat foramen oval juga bisa. Terus habis itu ke ventricle dextra, dia dipompa, ada ada ductus arteriosus botali di sini yang nantinya nyambung ke bagian arcus aortanya sini ke seluruh tubuh jadinya. Terus ke ujung-ujungnya adalah dari aorta abdominalis, arteri ini ya, terus menuju bagian arteri iliaca interna ini ya lanjut ke bagian arteri umbilicalis ini gitu ya, lanjut ke sini terus disirkulasi di bagian tubuhnya kayak gitu. Nah terus habis itu pas gede ya dia berubah gitu ya. Nah tadi arteri iliaca yang interna ini ya tadi ya, bagian ini dia ada sebagian nih yang jadi dari ligamentum umbilicalis mediana gitu ya. Itu. Terus habis itu dari tali pusat ini ada ligamentum teres hepatis ya tadi ya, nyambung ke sini. Ada juga tadi ductus venosus arantii kan. Nah, dia jadi ligamentum venosus arantii gitu. Terus habis itu jadi yang ligamentum yang ductus arteriosus botalinya dia jadi ligamentum arteriosus botali gitu. Nah, kalau si ligamentum ini tidak jadi ligamen, kita sebutnya adalah patent ductus arteriosus. Ya. Nah, ini tadi foramen oval. Nah, dia tuh foramen oval tuh dia jadi menutupnya dia kayak gini guys, pelan-pelan gitu ya. Nah kalau ini nggak menutup, kita sebutnya patent foramen oval gitu ya. Jadi dia ada shunt, gitu, ada dari kanan ke kiri gitu nantinya. Darahnya bercampur nih antara darah bersih sama darah kotor nantinya, kayak gitu guys ya. Nah terakhir adalah ini ya, yang terakhir ada TOF sama atau tetralogy of Fallot sama apa nih? Ayo. Nah, ini itu tamponade jantung ya, berarti dia harus lebih dari berapa? Lebih dari 100 cc ya. Nah, kalau ini beda TOF ya, dia bentuknya boot shape ini ya. Ada overriding aorta, berarti ada stenosis pulmonal gitu ya nantinya ya. Stenosis pulmonal itu apa Kak? Yaitu katup pulmonalnya dia stenosis. Kaku gitu ya. Terus itu hipertrofi ventrikel kanan karena dari adanya ventricle septal defect. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ini semoga kalian bisalah mempelajari si anatomi dari jantung ini gitu ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang harus kita pelajari di jantung ini, masih banyak. Jadi jangan lupa untuk selalu belajar. See you on the next video.